Hai baking friends, kalian bingung mau jadiin apa saat arisan untuk makanan di sharing atau kumpul keluarga atau lagi di kantor mau bagi-bagi? Nah, menu yang satu ini bisa kalian coba, yaitu caramel monkey bread. Selain roti yang enak, dilumuri dengan rasa karamel enak dan juga rasa gurih dari karamelnya. Nah, baking friends penasaran cara buatnya? Saksikan tips from the kitchen pada kali ini bersama saya, Chef Isan. Nah, jadi baking friends kita sudah siapkan bahannya. Yang pertama kita akan buat adalah adonan rotinya. Di depan saya sudah ada adonan rotinya, lalu sebelah kiri saya ini nanti adonan untuk coating dan juga karamelnya. Yang pertama kita akan buat adalah adonan rotinya terlebih dahulu. Kita langsung masukkan saja tepung protein tinggi ke dalam mixer. Oke, lalu kita tambahkan bahan keringnya terlebih dahulu, gula pasir, lalu kita tambahkan ragi, nah untuk telur kita campurkan saja dengan susunya. Kita campur ke dalam susu. Nah, selanjutnya kita tambahkan bahan cair ke dalam mixer. Oke, yang pertama kita bisa mix dulu dengan kecepatan yang rendah. Dan selanjutnya nanti kita bisa tambahkan garam dan juga butter. Oke, di mixing pertama ini kurang lebih 1 sampai dengan 3 menit sampai adonan tercampur rata menjadi adonan. Lalu kita tambahkan garam. Mengapa kita tambahkan garam setelah adonan tercampur? Kita ingin ragi tercampur rata dulu dan mengembang secara maksimal setelah ada campur ya bahan-bahan lain seperti gula, lalu ada tepung dan juga air. Jadi biarkan ragi dulu aktif. Setelah ini baru kita akan tambahkan garam yang fungsinya dalam adonan itu untuk menstabilkan proses mengembangnya ragi dan juga menguatkan jaringan dari gluten itu sendiri. Nah, kurang lebih 1 sampai 3 menit setelah itu kita akan tambahkan garam. Oke, bisa dilihat sudah berbentuk adonan kurang lebih seperti ini. Kita nyalakan kembali, lalu kita sambil masukkan sedikit garam. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan butter sedikit demi sedikit. Oke, kita langsung tambahkan butter semuanya, masukkan. Nah, setelah masuk garam dan juga butter, kita bisa naikkan speed ke speed yang sedang. Jadi jangan terlalu tinggi ya, cukup sedang saja. Nah, kita bisa aduk kurang lebih 6 sampai dengan 9 menit. Jadi totalnya bisa sampai 9 atau enggak sampai dengan 12 menit sampai adonan benar-benar kalis. Oke, kita akan cek adonannya apakah sudah kalis. Nah, kita bisa dengan cara kita ambil dikit saja. Lalu kita coba tarik menggunakan tangan. Nah, kalau seperti ini berarti sudah. Ini kita bisa sebut window pane. Nah, jadi benar-benar tipis. Ini berarti glutennya sudah terbentuk secara baik. Oke, kita angkat saja. Oke, kita gunakan tepung untuk membantunya. Jadi kita nyalakan saja sebentar. Masukkan tepung, matikan, angkat. Nah, itu bisa lebih mudah ya. Oke, lalu kita bulatkan menggunakan tangan.
Oke. Kita masukkan dalam bowl, beri tepung dulu sedikit. Simpan dalam bowl, lalu kita akan resting terlebih dahulu, atau kita akan bulk fermentation selama 20 sampai dengan 30 menit. Kita wrapping. Oke, kita akan resting yang pertama. Selanjutnya, kita akan siapkan bahan-bahan lainnya untuk coating dan juga untuk karamelnya. Oke, selanjutnya kita akan resting dulu selama 20 sampai dengan 30 menit atau dia mengembang 2 kali lipat, baru nanti kita akan bagi menjadi ukuran kecil-kecil. Oke, baking friends, sebelum kita membentuk adonan selanjutnya, kita akan siapkan dulu adonan dippingnya. Jadi kita siapkan butter, kita akan lelehkan, masukkan dalam pan. Kita nyalakan. Nah, jadi nanti adonannya yang sudah kita bulatkan kecil-kecil, nanti kita akan dipping ke dalam mentega yang sudah dicairkan, lalu kita akan dipping juga ke dalam gula dan juga cinnamon powdernya. Oke, kita tunggu saja sampai dengan mencair semuanya. Sekarang saya akan campurkan gula palem atau brown sugar. Nah, dengan cinnamon powder ya. Masukkan saja langsung. Oke, kita campur aja menggunakan tangan. Baterainya sebentar lagi mencair semua. Kita matikan saja kompornya. Kita nggak mau sampai split. Oke, kita aduk-aduk aja. Lalu kita pindahkan ke dalam bowl. Oke, sekarang untuk coatingnya atau celupannya sudah selesai. Setelah ini kita akan tunggu adonan sampai mengembang. Oke, baking friends, bisa dilihat adonan yang tadi di resting ini sudah naik 2 kali lipat. Jadi sekarang kita langsung aja eksekusi untuk dibagi ya. Kita buka. Nah, bisa dilihat besar. Kita tabur atas sedikit. Kita knockback dulu. Jadi pukul, kita keluarkan sedikit udaranya. Nah, kita berikan juga dusting di atas permukaan meja. Yang tentunya harus keadaan bersih terlebih dahulu ya, baking friends. Nah, oke, kita langsung keluarkan. Oke, kita akan timbang dengan ukuran kecil saja. Karena nanti kita akan mau bentuknya kecil-kecil dan banyak di dalam cake foam ini atau loyang bolu ini. Bisa menggunakan loyang bolu apa saja. Oke, saya akan timbang kurang lebih, saya bikin 15 gram. Jadi ini nanti akan banyak dan bisa bertumpuk-tumpuk di dalam loyang ini. Oke, saya akan bagi dulu dengan gramasi 15 gram. Lalu kita nanti akan bulatkan. Oke, baking friends, ini adonan yang terakhir. Kita langsung bagi dua aja. Oke, selanjutnya kita akan bulatkan. Dan pastikan gunakan tangan, 2 tangan, karena biar cepat nih baking friends. Oke, kita bulatkan aja. Kalau belum bisa caranya gimana? Saya tunjukkan. Jadi di atas tangan kiri simpan adonan, lalu tangan kanan gunakan jempol dan juga kelingking, tinggal dibulatin aja. Nah, putar. Oke, selesai. Lalu kita akan bulatkan semuanya. Dan setelah itu nanti kita akan dipping dan masukkan ke dalam loyang. Oke, ini yang terakhir. Nah, kita siapkan dulu loyangnya. Kita olesi menggunakan margarin agar tidak nempel. Lalu kita siapkan
celupannya, yaitu mentega cair dan juga gula yang sudah dicampur dengan cinnamon powder. Oke, sekarang kita langsung aja. Jadi prosesnya itu kita bisa sedikit. Pertama kita celupkan ke dalam adonan butter. Selanjutnya kita akan celup ke gula. Setelah itu kita akan susun di dalam secara acak saja. Jadi kita susun secara acak, nggak usah beraturan. Nanti kita akan tumpuk sampai kurang lebih 3/4 dari loyang ini. Oke. Jadi simple aja ya baking friends. Kita langsung celup ke melted butter, masukkan ke dalam gula, lalu masuk ke dalam loyang. Simple banget. Nah, baking friends, ini adalah resep aslinya. Kalau mungkin baking friends punya varian lain ya, boleh mungkin diganti cinnamon powdernya dengan mungkin matcha, atau mau sedikit ada twist seperti rasa makanan India seperti garam masala mungkin bisa. Oke. Ini kita tinggal terakhir. Dan jangan lupa baking friends untuk memanaskan oven terlebih dahulu sebelum memanggang. Jadi kita panaskan oven di suhu 180 derajat Celcius ya. Kita kasih tekan aja dikit biar agak rata. Nah, bisa dilihat baking friends, ini untuk adonan monkey breadnya. Adonan monkey breadnya sebelum dipanggang. Sebelum kita panggang kita akan proofing terlebih dahulu, tapi jangan lupa kita juga akan menambahkan caramel sauce, nanti kita akan berikan di atasnya agar nanti memberikan rasa karamel yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan membuat karamel. Jadi kita langsung masuk aja gula ke atas pan. Kita akan masak. Nyalakan api. Oke, kita biarkan aja sampai warnanya mencoklat atau menjadi karamel. Nah, untuk krimnya kita panaskan juga. Jadi nanti saat kita masuk krim ke dalam karamel, jangan kondisi dingin. Kita hangatkan terlebih dahulu, nanti baru masuk ke dalam karamel ya. Oke, saya biarkan dulu, jangan dulu dipanaskan. Nanti saat warnanya mengkaramel, baru kita akan panaskan. Oke, cukup biarkan aja. Gulanya nggak perlu diaduk, biarin dia karamel sendiri, baru setelah itu nanti kita akan masuk krim hangatnya. Oke, bisa dilihat warnanya sedikit karamel, kita aduk aja putar. Oke, sudah larut semua dan berwarna karamel. Nah, ini kita langsung masuk krimnya. Oke, matikan kompor. Kita angkat dari kompor aja langsung. Nah, ini sausnya sudah jadi. Kita pindahkan saja ke atas, ke dalam bowl.
Ini dia untuk saus karamelnya. Selanjutnya kita akan menunggu adonan yang sudah dalam prover nanti sampai benar-benar proofing dan juga menunggu sampai ini benar-benar dingin. Baru setelah itu kita akan panggang. Sebelumnya kita akan masukkan saus karamel nanti ini sampai dingin dulu. Nah, baking friends, bisa dilihat yang sudah kita keluarkan dari proofing kurang lebih tingginya segini ya. Jadi itu mengapa alasannya kita mengisi tidak sampai penuh biar nanti nggak terlalu over. Oke, sekarang sebelum kita panggang, kita tambahkan dulu saus karamel ya. Kita tuang ke atas bagian dari rotinya. Oke, pastikan semuanya kena. Kita ratakan saja menggunakan sendok. Nah, oke, sudah selesai, cukup. Setelah ini kita akan panggang ke dalam oven dengan suhu 177 derajat Celcius yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita panggang selama kurang lebih 20-25 menit sampai warnanya kelihatan golden brown. Nah, baking friends, sekarang sudah 25 menit. Sekarang kita akan keluarkan monkey bread-nya dari oven. Oke, bisa dilihat sudah bagus warnanya. Sekarang kita akan diamkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kita akan keluarkan. Jangan keluarkan ketika masih panas, karena ini kita banyak di cover gula adonannya. Kalau masih panas, dia masih meleleh nih. Dikeluarkan pasti akan misah. Jadi, biarkan dulu sampai dingin, sehingga mereka merekat. Setelah itu baru kita akan keluarkan dari cetakan ya. Nah, baking friends, sudah dipastikan dingin terlebih dahulu. Setelah ini kita akan keluarkan langsung ke atas piring aja. Kita langsung balik. Keluarkan perlahan. Nah, bisa dilihat roti yang terlumuri dengan karamel yang kita sudah buat sebelumnya, dan juga masing-masing rotinya kita sudah celup di campuran butter dan juga gula, menjadikan rasanya nanti jadi manis, enak, dan juga aroma cinnamon yang keluar. Dan ini dia sudah jadi karamel monkey bread. Nah, baking friends, sekian untuk tips from the kitchen pada kali ini. Baking friends, jangan lupa untuk coba resep monkey bread ini di rumah, karena mungkin masih jarang dan juga cocok untuk ide usaha kalian. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan juga komentar, dan sebarkan kepada teman-teman kalian tentang video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel bakingboard.id. Nah, kalau baking friends sudah recook menu hari ini, jangan lupa untuk tag ke sosial media kita di bakingboard.id serta hashtag untung ada bakingboard. Oke, saya Chef Ihsan. Sampai jumpa video selanjutnya ya. Bye!